Hello everyone. My name is Ridwan Fadli. I'm Rani Maisara. And I'm Andita Sitikansa. Today we are filming our project English Linguistics in National Library. It's the biggest library in the country and it's great for learning and research. In this project, we analyze public science using pragmatics, focusing on meaning and function of the science. We also use sociolinguistic and linguistic landscape to see how language reflects society and how it is displayed in public spaces. So, enjoy the video! Hello everyone, I will explain design with pragmatic perspective. Design performs directive speech act. Seperti yang kita ketahui, directive speech act seperti melarang, perintah, dan lain-lain. Kalau tanda ini termasuk ke dalam perintah atau ordering, menginstruksi para pengunjung untuk menggunakan emergency exit dalam keadaan darurat atau bahaya. Simbol orang turun tangga atau keluar dari pintu itu juga mendukung adanya perintah saat keadaan darurat. Dalam pragmatik, ini bermakna mengedukasi publik dan meminimalisir resiko dalam keadaan darurat. Hello everyone, I will explain this sign with linguistic landscape perspective. The sign is categorized as a top-down sign karena dibuat oleh pengelola perpustakaan nasional sebagai bagian dari standar keselamatan gedung dan juga regulasi resmi. The sign is bilingual using Indonesian and English. Penggunaan dua bahasa ini menunjukkan upaya perpustakaan nasional untuk menjangkau pengunjung lokal maupun asing. Nah, bahasa Indonesia di sini ditempatkan di bagian atas sebagai bahasa nasional, sementara bahasa Inggris berfungsi sebagai bahasa internasional supaya memudahkan pengunjung asing untuk memahami makna dari tanda tersebut. Nah, both languages use the same font and size, menunjukkan bahwa kedua bahasa ini memiliki tingkat kepentingan yang setara, terutama karena ini berkaitan dengan keselamatan. Hello everyone. I would like to explain the signs in sociolinguistics perspective. At the first sign, we have emergency exit or pintu darurat. Dalam tanda ini, bahasa yang digunakan untuk mengatur masyarakat dalam konteks keselamatan publik. Dan tanda ini juga menunjukkan bagaimana bahasa dapat berfungsi sebagai alat kontrol masyarakat agar tetap bertindak sesuai aturan dalam kondisi darurat. Dan ini masuk ke salah satu macam sosial-linguistik, yaitu language and society. Bahasa yang digunakan dalam tanda ini juga merupakan bahasa yang sangat informal, singkat, dan juga langsung, yang mana ini masuk ke register. Juga menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris secara berdampingan agar mencangkup audiens yang beragam, termasuk penutur lokal maupun internasional. Dan konteks ini masuk ke bilingualism atau multilingualism. Design perform assertive speech act. Seperti yang kita ketahui, assertive speech act itu termasuk claiming, reporting, concluding, menyatakan pendapat, menceritakan fakta, dan lain-lain. Jadi, sign ini termasuk dalam kategori claiming atau assertive. Jadi, penulis menyatakan pendapat, bukan suruhan seperti directive speech act. Dalam pandangan pragmatik, sign ini bermakna agar mendorong pengunjung untuk melestarikan budaya membaca, apalagi tanda tersebut terletak di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Okay, next, the sign is a top-down sign dibuat oleh pihak Perpustakaan Nasional. The sign uses English in a monolingual form, berfungsi sebagai simbol globalisasi dan juga membangun citra Perpustakaan Nasional sebagai pusat pengetahuan yang berstandar internasional. Dan di sini keywords are visually emphasized. Kata world dan read di sini ditampilkan dengan ukuran yang paling besar untuk menekankan pesan utama yang ingin disampaikan. The target audience-nya adalah younger generation karena generasi muda itu yang lebih akrab dengan kutipan bahasa Inggris di media sosial dengan tujuan untuk memotivasi budaya membaca mereka. At the second sign, the word belongs to those who read. Dalam konteks ini, bahasa yang digunakan untuk menyampaikan
nilai sosial, dan ideologi. Bagaimana membaca selalu dikaitkan dengan pengetahuan, kecerdasan, dan juga kemajuan. Kalimat ini juga membentuk cara pandang masyarakat terhadap literasi sebagai sesuatu yang sangat bernilai tinggi. Dan ini masuk ke salah satu cabang sosial linguistik, yaitu language and society. Bahasa yang digunakan juga bahasa yang sangat formal, dan ini masuk ke register. Dan karena ini berlokasi di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, bahasa di sini juga berfungsi sebagai alat pembentukan nilai sosial dan juga budaya literasi. Dan ini masuk ke social linguistic in education. Design Perform Assertive Speech Act menyatakan fakta bahwa gedung ini adalah Perpustakaan Nasional milik Republik Indonesia. Gedung ini ditampilkan dengan berbagai bahasa, yaitu Indonesian, English, Arabic, Mandarin, and French. Secara pragmatik, tanda ini bermakna menyambut segala kalangan dari berbagai latar belakang yang berbeda. The sign is categorized as a top-down and multilingual sign. Tanda ini dibuat oleh institusi resmi dan menggunakan beberapa bahasa. Ada bahasa Indonesia, Inggris, Prancis, Mandarin, dan juga Arab. The language order shows a clear hierarchy. Bahasa Indonesia di sini ditampilkan dengan ukuran yang paling besar dan berada di posisi yang paling strategis, menunjukkan bahwa statusnya sebagai bahasa nasional dan juga resmi. Bahasa Inggris ditempatkan kedua setelah bahasa Indonesia sebagai lingua franca yang menghubungkan institusi dengan komunitas internasional. Other languages represent global recognition. Bahasa Prancis, Mandarin, dan juga Arab itu mencerminkan pengakuan terhadap bahasa-bahasa internasional dan orientasi global perpustakaan nasional. Next, gambar ini menunjukkan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam 5 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Arab, dan juga bahasa Mandarin, yang mana ini merujuk ke arah bilingualism or multilingualism. Design Perform Assertive Speech Act menyatakan pendapat atau keyakinan dari sang penulis. Kata hospital for the mind itu metafora, yaitu meng-highlight peran perpus seperti rumah sakit dalam menyembuhkan, merawat, dan memperkuat intelektual para pengunjung. Next, the sign is a top-down sign using English. Penggunaan bahasa Inggris di sini menunjukkan upaya internasionalisasi dan membangun citra institusi sebagai pusat pengetahuan global. English carries symbol prestige. Bahasa Inggris itu dianggap memiliki nilai simbolik yang tinggi dalam membangun kesan modern, intelektual, dan juga berkelas. Font size shows information hierarchy. Kata library itu ditampilkan lebih besar sebagai informasi utamanya, sementara hospital for the mind itu berfungsi sebagai slogan metaforis yang memperdalam makna. Next is library hospital for the mind. Bahasa yang digunakan mencerminkan kelompok terdidik atau akademik. Juga pemilihan bahasa yang dipakai biasanya hanya dapat dimengerti oleh masyarakat dengan pendidikan tertentu, sehingga menunjukkan bahwa pesan ini ditujukan kepada kaum intelektual atau terpelajar. Dan konteks ini merujuk ke arah dialect and sociolect. Design Perform Directive Speech Act melarang orang untuk menyender di kaca. Simbol orang menyender dan dicoret itu mendukung pesan tersebut. Dilarang menyender di kaca karena letak kaca itu ada di balkon lantai paling atas. Jadi fungsi dalam pragmatik itu bermakna menjaga keselamatan para pengunjung karena bisa berpotensi berbagai insiden dan
menjaga fasilitas yang telah disediakan. The sign is a regulatory top-down sign. Tanda ini bersifat regulatif dan dibuat oleh otoritas pengelola gedung untuk menjaga keselamatan pengunjung. The sign is bilingual, bahasa Indonesia ditempatkan di atas sebagai bahasa utama, sementara bahasa Inggrisnya itu berfungsi untuk membantu pengunjung asing untuk tetap bisa memahami makna dari tanda tersebut. Next is do not lean on the glass. Jangan bersandar di kaca. Dua bahasa yang digunakan secara berdampingan, yaitu bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia, merujuk ke bilingualism or multilingualism. Juga instruksi formal yang digunakan agar tetap menjaga perilaku dalam konteks keselamatan publik merujuk ke arah register. Design Perform Directive Speech Act menginstruksi orang-orang untuk memakai tangga darurat saat keadaan darurat, jangan menggunakan lift. Dalam pragmatik, ini bermakna agar orang-orang terevakuasi dengan selamat dan meminimalisir risiko yang terjadi saat keadaan darurat. The sign is classified as a top-down sign, part of building safety protocol. The sign is bilingual using Indonesian and English. Bahasa Indonesia itu ditempatkan di atas sebagai bahasa nasional, sementara bahasa Inggris berfungsi sebagai bahasa internasional. Both languages have equal importance. Jadi ukuran font yang sama ini menunjukkan bahwa informasi ini tuh sama-sama penting, terutama dalam kondisi darurat. The target audience is everyone inside the building ketika misalnya kebakaran itu terjadi. And we have another sign here. Bahasa yang digunakan ini merupakan bahasa yang berdampingan, yaitu bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Seperti yang sudah dijelaskan di tanda-tanda sebelumnya, ini masuk ke bilingualism or multilingualism. Dan juga bahasa yang digunakan bersifat instruksif atau perintah, yang mana seperti yang sudah dijelaskan juga sebelumnya, ini masuk ke ranah sosial linguistik, yaitu register. Design Perform Directive Speech Act melarang orang untuk menduduki area tersebut. Dalam pandangan pragmatik, larangan ini bermakna untuk melindungi artwork yang ada di area tersebut dan untuk melindungi fasilitas serta keamanan pengunjung. Okay, the sign is classified as a top-down sign as it functions as a behavioral regulation produced by the management of the National Library. Indonesian is visually dominant, menunjukkan bahwa target utamanya adalah pengunjung lokal, tapi tetap ada bahasa Inggris di sini supaya pengunjung asing atau dari internasional itu tetap bisa memahami makna larangan tersebut. Dan tanda ini diletakkan langsung di area yang sekiranya dapat atau akan diduduki oleh para pengunjung yang datang. Next sign, do not sit here, atau jangan duduk di sini. Again, penggunaan dua bahasa secara berdampingan agar mencangkup audiens yang beragam masuk ke ranah bilingualism or multilingualism. Juga kalimat yang bersifat instruksif agar tetap menjaga perilaku sesuai dengan aturannya masuk ke register. Design Perform Directive Speech Act melarang orang untuk membawa makanan atau minuman ke dalam data center room. Dari pandangan pragmatik, ini bermakna agar orang tidak membawa makanan atau minuman ke dalam data center room karena bisa menyebabkan operasional data center itu terganggu serta menjaga kebersihan ruangan.
Okay, this sign is classified as a top-down sign, protects a sensitive area. Jadi tanda ini dibuat untuk melindungi peralatan teknis yang ada di ruang data center. The sign is bilingual using Indonesian and English. Bahasa Indonesia itu ditempatkan di bagian atas sebagai bahasa utama, sementara bahasa Inggris itu berfungsi sebagai bahasa global agar para pengunjung asing juga dapat memahami larangan dari tanda tersebut. Dan sasaran dari tanda ini itu adalah staf ataupun pengunjung yang akan memasuki ruang data tersebut. Is no outside food or drink allowed, atau dilarang makan dan minum. Dalam tanda ini menunjukkan hubungan antara bahasa dan konteks sosial. Bahasa digunakan untuk menjaga perilaku pengunjung dalam ruangan formal atau data center. Dan fungsi sosialnya adalah untuk mengontrol dan menertibkan pengunjung. Dan konteks ini masuk ke language and society. Dalam tanda ini juga berisi kalimat instruksif yang mana masuk ke register dan berisi dua bahasa yang berdampingan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk menyangkup audiens yang lebih luas atau lebih beragam agar dapat dipahami baik penutur lokal maupun internasional. Dan ini masuk ke bilingualism or multilingualism. This sign perform directive speech act, menginstruksi orang untuk mengembalikan buku-buku ke tempat koleksinya kembali. Menurut pandangan pragmatik, instruksi tersebut bermakna agar maintenance dari koleksi tersebut lebih mudah disusun rapi. This sign is classified as a top-down sign, supports institutional workflow. Tanda ini itu membantu pengelolaan alur kerja perpustakaan nasional agar lebih tertib dan juga efisien. The sign is bilingual using Indonesian and English. Bahasa Indonesia itu digunakan sebagai bahasa utama dan diletakkan di bagian atas, sedangkan bahasa Inggris berfungsi untuk memastikan bahwa pengunjung asing juga dapat memahami fungsi dari area tersebut. Balanced font size improves readability, and tanda ini juga diletakkan di atas meja pengembalian koleksi sehingga secara langsung bisa mengarahkan pengunjung ke fungsi utama dari area tersebut. Next sign is collection returns place atau tempat pengembalian koleksi. Dalam tanda ini menunjukkan bagaimana bahasa dapat membangun kerjasama sosial di ruangan publik. Contohnya adalah di sini perpustakaan. Tujuannya bukan untuk melarang, tetapi membangun perilaku kesopanan dan juga kedisiplinan. Semisal kita sudah meminjam koleksi tersebut, kita mengembalikannya di tempat yang seharusnya. Dan ini masuk ke ranah language and society. Dan di tanda ini mengandung kalimat instruksif yang sangat formal, yaitu sudah seperti dijelaskan sebelumnya masuk ke arah register. Penggunaan dua bahasa yang secara berdampingan menunjukkan ini merupakan bilingualism or multilingualism. This sign perform assertive speech act, memberikan informasi kepada para pengunjung tentang artwork tersebut. Menurut pragmatik, tanda tersebut bermakna agar pengunjung mengetahui informasi mengenai karya seni tersebut dan memperkenalkan budaya Indonesia kepada orang-orang di luar negeri. Okay, last, the sign is a curatorial top-down sign. Tanda ini itu dibuat oleh pihak kurator dan pengelola perpustakaan nasional. Both languages have equal information value. Judul dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu ditampilkan dengan ukuran yang sama, menunjukkan bahwa di sini ada kesetaraan nilai informasinya. Smaller text serves archival function. Informasi detail seperti nama seniman dan tahun itu ditulis dengan ukuran yang lebih kecil sebagai informasi sekundernya. Tanda ini itu ditujukan bagi para pengunjung lokal maupun wisatawan asing yang tertarik pada informasi edukatif dan historis dari karya yang sedang dipamerkan. And the last one is this one. Dalam gambar tersebut terdapat language and society yang cukup dalam. Bagaimana bahasa dapat membentuk cara kita memandang suatu budaya.
Dan contoh budaya di sini adalah budaya ronggeng. Ketika budaya ronggeng diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi dancing girl, itu hanya mengubah ke kata yang sangat umum. Padahal ronggeng jauh lebih kompleks dari sekedar dancing girls. Dan sinilah peran language and society untuk membentuk cara kita memandang suatu budaya. Juga terdapat bilingualism or multilingualism in here, dua bahasa yang berdampingan, bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Mungkin dengan adanya bilingualism or multilingualism in here, kita dapat meminimalisir info atau tidak kehilangan makna informasi dari budaya ronggeng itu sendiri. So that's our study on public science at National Library of Indonesia. Through pragmatics, we found how science gives us instruction and information clearly. In social linguistic perspective, the science reflects to authority, formality, and institutional identity. And through linguistic landscape, we can see how language is displayed and made visible in public spaces. By combining these perspectives, From this study, we can see that signs in public spaces are not only informative, but also meaningful socially and symbolically. Thank thank you for watching. Hope you enjoy this video. Bye.